Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MIPA dari 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan 10 MIPA 3. Di pertemuan ini kita sudah memasuki materi yang pertama atau bab pertama, yaitu tentang fungsi eksponen dan logaritma, di mana materi ini terdapat pada Matematika Peminatan kelas 10 kurikulum 2013. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sebelum kita belajar tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma, yang mau kita pelajari pertama adalah bentuk eksponen dulu. Nah, apa sih bentuk eksponen? Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di SMP, kalau tidak salah kelas 9. Jadi, bentuk eksponen itu nama lainnya adalah bilangan berpangkat. Jadi, bilangan-bilangan yang memiliki pangkat, seperti contoh 2 pangkat 4, 1/5 pangkat 3, nah itu nama lainnya adalah bentuk eksponen. Bilangan eksponen mempunyai sifat-sifat, khususnya bilangan eksponen bilangan bulat, yaitu yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N, artinya A pangkat M ditambah N. Berarti ketika bilangan eksponen ini bilangan pokok atau bilangan dasarnya sama tetapi pangkatnya berbeda dan bentuknya perkalian, berarti artinya pangkatnya kalian tambahkan. Lalu ada A pangkat M dibagi A pangkat N, artinya A pangkat M dikurangi N. Kalau bilangan pokok atau bilangan dasarnya sama dan bentuknya pembagian, berarti artinya pangkatnya tinggal kalian kurangi. Jadi kalau dikali, pangkatnya ditambah, kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Lalu ada A dikali B. Dalam kurung mereka berdua dipangkatkan M. Nah, ini artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi di sini, ini kan artinya A pangkat 1. A pangkat 1 dikali pangkat M. Nah, lalu B pangkat 1 dikalikan M jadi B pangkat M. Lalu ada lagi bilangan pokoknya A per B dipangkatkan N. Ini artinya sama seperti yang sebelumnya, hanya bedanya dia bentuknya pembagian. Jadinya A pangkat M per B pangkat N. Lalu ada bilangan pokok A berpangkat M. Kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ini kan pangkatnya dempetan. Berarti artinya pangkatnya kalian kali. Menjadi A pangkat M dikali N. Lalu ada A pangkat 0, hasilnya 1. Jadi bilangan pokok apapun yang berpangkat 0, hasilnya 1. Asalkan A ini nilainya bukan 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu bukan 1, tapi beda lagi hasilnya. Lalu ada lagi A pangkat negatif M. Artinya 1 per A pangkat M. Jadi ketika bilangan pokoknya berpangkat negatif, agar berubah jadi positif, tinggal kalian rubah posisinya jadi dibalik. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau tadinya bentuknya pecahan, 1 per A pangkat negatif M, agar menjadi pangkat positif, maka tinggal kalian balik menjadi A pangkat M. Namun di video kali ini Ibu akan membahas 6 sifat dulu, yaitu sifat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Untuk yang berpangkat negatif ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Sifat yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N, yang artinya pangkatnya tinggal kalian tambah, asal bilangan pokoknya sama. Contoh, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Ini kan bilangan pokoknya sama-sama 3. Ya sudah, kalau bilangan pokoknya sama-sama 3, pangkatnya tinggal kalian tambahkan. Menjadi 3 pangkat 4 ditambah 2, dan hasil akhirnya 3 pangkat 5. Lalu contoh yang berikutnya, ada 1 per M dipangkatkan 6, dikali 1 per M dipangkatkan 4. Nah, kalian lihat, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 1 per M. Maka, karena dikali, pangkatnya tinggal kalian tambah. Menjadi 1 per M, pangkat 6 ditambah 4,
Hasilnya 1/m pangkat 10. Lalu yang berikutnya, A pangkat M. Dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya pangkatnya dikali. Jadi beda dengan yang ini ya. Kalau ini pangkatnya berdekatan, berarti artinya dia tinggal dikali. Contoh, X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Karena ini pangkatnya dempet, berarti tinggal kalian kalikan. X pangkat 2 dikali 3 menjadi X pangkat 6. Oke, lalu contoh berikutnya. Dalam kurung P, Q pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, dalam kurung ini berarti artinya P-nya dipangkatkan 2, lalu Q pangkat 4-nya dipangkatkan 2 lagi. Kita pakai cara yang ini, aturan yang ini. P ini kan seberapa pangkat 1, berarti artinya P pangkat 1 dikali 2, jadi P pangkat 2. Lalu ini nih kan pangkatnya dempetan juga nih, berarti artinya Q pangkat 4 dikalikan 2. Maka hasil akhirnya adalah P pangkat 2 dikali Q pangkat 8. Oke, contoh dari sifat berikutnya yaitu yang pembagian. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5, ini kan pembagian dan bilangan pokoknya ini sama, berarti pangkatnya tinggal kalian kurang, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 5 menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. X pangkat 9 dibagi X pangkat 4. Ingat, bilangan pokoknya sama dan bentuknya pembagian, berarti pangkatnya tinggal dikurang. X pangkat 9 dikurangi 4, hasilnya X pangkat 5. Oke, sifat berikutnya adalah A dikali B dipangkatkan M, artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Berarti pangkat ini masuk ke dua-duanya. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, berarti artinya 2-nya pangkat 5 dikali 3-nya juga dipangkatkan 5. Lalu M, N pangkat 3, berarti artinya M ini juga berpangkat 3 dikali, ini kan tidak ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya berarti artinya dia dikali. Dan N juga dipangkatkan 3. Sifat berikutnya, A per B dipangkatkan N, berarti artinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 2 per 3 dipangkatkan 4, berarti artinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. B pangkat 2 per Q, lalu mereka dipangkatkan 4. Berarti artinya, ingat, ini pakai sifat yang sebelumnya, kalau pangkatnya dempet berarti artinya tinggal dikali. Maka P pangkat 2 dikali 4 per Q pangkat 4. 2 kali 4, 8. Jadi P pangkat 8 per Q pangkat 4. Lalu sifat yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1 asalkan A-nya bukan 0. 8 pangkat 0 ya 1. 100 pangkat 0 ya 1. 1000 pangkat 0 ya 1. Min 1000 pangkat 0 ya 1. Pokoknya intinya, asal A-nya bukan 0 atau bilangan dasarnya ini bukan 0, maka hasilnya 1. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal-soal. Di sini Ibu ada 4 pertanyaan, ada 4 soal. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, di soal pertama kita punya 3 pangkat 2, M pangkat 4N kuadrat dikali 3MN pangkat 3. Pertama kita lihat dulu yang depan. Di sini ada angka 3, ada angka 3. Kita kalikan. 3 pangkat 2 dikali 3 dikali M pangkat 4 dikali M pangkat 1 dikali N pangkat 2 dikali N pangkat 3. Ini kan bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama dan dikali, artinya pangkatnya tinggal ditambah. Berarti ini 3 pangkat 2 ditambah 1
dikali M pangkat 4 ditambah 1 dikali N pangkat 2 ditambah 3. 3 pangkat 2 tambah 1 ya 3 pangkat 3. Dikali M pangkat 4 tambah 1 ya berarti M pangkat 5. Dikali N pangkat 5. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat 3 27 ya. Berarti 27 M pangkat 5 N pangkat 5. Selesai. Lalu yang B, P pangkat 3 R pangkat 4 dibagi PR pangkat 3 dan mereka dikuadratkan. Ingat, ini pakai sifat yang pertama juga. Kalau di dalam kurung dan dipangkatkan, artinya mereka pangkatnya tinggal dikali. Yang bawah juga sama. Kita kerjakan dulu yang atas. Kita buat pernya. Berarti P pangkat 3 dikali 2 R pangkat 4 dikali 2. Kita panjangin. Lalu yang bawah juga sama. Berarti artinya ini kan P pangkat 1 nih. Berarti ini P pangkat 1 dikali 2 R pangkat 3 dikali 2. Maka hasil akhirnya adalah P pangkat 6 R pangkat 8 per 1 kali 2, 2 ya. P pangkat 2 R pangkat 6. Selesai. Oke, contoh yang berikutnya yaitu C dan D. Ingat kalau dalam kurung dan dia dipangkatkan, berarti artinya pangkatnya ini kita kalikan. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 P, ini kan pangkat 1. Berarti P pangkat 1 dikali 2 Q pangkat 3 dikali 2. 2 pangkat 2 kali 2 berarti 2 pangkat 4. P pangkat 1 kali 2 berarti P pangkat 2. Q pangkat 3 kali 2 berarti Q pangkat 6. Nah, 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Berarti hasilnya 16. 16 P pangkat 2 Q pangkat 6. Selesai. Lalu contoh yang berikutnya, yang D, M pangkat N pangkat 4, lalu dipangkatkan lagi 6. Nah, ini kita boleh selesaikan yang dalam dulu, baru keluar, atau langsung pangkatnya boleh. Kita enaknya selesaikan yang dalam dulu. Jadi yang dalam ini kan artinya 4 ini juga milik M, 4 ini juga milik N. Berarti dalam kurung M pangkat 4 per N pangkat 4, lalu dipangkatkan lagi dengan 6. Nah, ini dalam kurung dipangkatin lagi. Maka ini jadinya dikali. Maka hasil akhirnya adalah M pangkat 4 dikali 6 per N pangkat 4 dikali 6. Maka jawabannya M pangkat 24 N pangkat 24. Selesai. Oke, di sini Ibu ada tugas untuk kalian sebanyak 4 nomor. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, lalu kalian kumpulkan. Nanti untuk pengumpulannya di mana akan Ibu kasih tahu di LMS. Selamat mengerjakan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang pertama. Mudah-mudahan video ini membantu pemahaman kalian. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.